wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja. Video ini akan berisi tentang presentasi mengenai materi respirasi. Tapi di video ini saya tidak akan sendirian, karena di sini saya akan bersama teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 4. Teman-teman pasti penasaran kan siapa-siapa saja mereka? Kalau begitu, mari kita lihat perkenalannya. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. You've been the before, I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report. Nah, itu dia perkenalan saya dan teman-teman saya. Tanpa mengulur panjang durasi, langsung aja ke materinya. Kalau begitu, selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Dewanto, nomor BP 1910231026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi adalah proses di mana tanaman menyerap molekul oksigen untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Proses respirasi bisa terjadi pada pagi hari ketika tanaman melakukan fotosintesis, dan juga bisa terjadi pada malam hari ketika tanaman tidak berfotosintesis. Bisa juga dikatakan respirasi pada tumbuhan terjadi 100% ketika tanaman melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah jenis-jenis dari respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses di mana respirasi memerlukan oksigen untuk melakukan pemecahan rantai karbohidrat. Sedangkan yang kedua, yaitu respirasi anaerob, adalah proses di mana respirasi tidak memerlukan oksigen untuk pemecahan rantai karbohidrat tersebut. Perkenalkan, nama saya Putri Zelika Rahma Irvianti, BP 1910231018 dari kelas Tanah A. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu reaksi katabolisme yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob yaitu reaksi katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Pada respirasi aerob tidak menghasilkan asam laktat, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan asam laktat. Sel yang digunakan pada respirasi aerob hampir melibatkan seluruh sel, sedangkan pada respirasi anaerob hanya melibatkan 3 sel, yaitu prokariota, sel darah merah, dan sel otot. Tahapan dari respirasi aerob yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transformasi elektron. Sedangkan tahapan pada respirasi anaerob yaitu glikolisis dan fermentasi. Produk akhir yang dihasilkan dari respirasi aerob yaitu karbon dioksida, air, dan energi. Pada respirasi anaerob menghasilkan 4 produk akhir, yaitu karbon dioksida, etanol, energi, dan asam laktat. Jumlah energi pada respirasi aerob yaitu 2900 kJ per mol, sedangkan jumlah energi pada respirasi anaerob yaitu 120 kJ per mol. Nama saya Sitalia, BP 1910233017. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi pada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor protoplasmik. Jadi faktor protoplasmik ini sangat mempengaruhi laju respirasi dan juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sel protoplasmik tersebut. Yang kedua, ada konsentrasi substrat respirasi dalam sel. Jadi semakin banyak substrat yang tersedia di dalam sel, maka semakin tinggi laju respirasinya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu temperatur. Laju respirasi sangat dipengaruhi oleh temperatur. Di dalam rentang suhu 0 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius, peningkatan temperatur diikuti oleh peningkatan laju respirasi. Semakin tingginya temperatur, maka laju respirasi itu semakin menurun. Ada cahaya. Peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan laju respirasi. Selanjutnya ada konsentrasi karbon dioksida. Semakin tingginya konsentrasi karbon dioksida, maka akan mengakibatkan penutupan stomata. Akibatnya pertukaran gas menjadi berkurang dan laju respirasi semakin menurun. Selanjutnya ada ketersediaan air. Air merupakan medium tempat terjadinya proses reaksi respirasi. Jika tidak tersedianya air, maka akan mengakibatkan penurunan laju reaksi.
Selanjutnya ada luka pada organ tumbuhan. Luka pada organ tumbuhan akan menyebabkan inisiasi jaringan meristematik pada daerah luka tersebut yang akhirnya berkembang menjadi kalus. Dengan adanya inisiasi sel meristematik tersebut akan meningkatkan laju respirasi karena sel-sel yang bersifat meristematik tersebut banyak mengandung substrat respirasi yang cukup tersedia. Selanjutnya ada senyawa kimia. Turunnya laju reaksi yang disebabkan oleh senyawa-senyawa seperti karbon monoksida, aseton, sianida, eter, formaldehid, glukosida, alkaloid, dan formaldehid yang dalam jumlah banyak akan bersifat menghambat reaksi enzimatis pada proses respirasi. Perkenalkan, nama saya Sadrina Madaya, BP 1910233005 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap respirasi aerob. Tahap respirasi aerob ini terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga yaitu siklus Krebs, yang keempat yaitu transport elektron. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa, senyawa yang terdiri dari 6 atom karbon, menjadi asam sirupat, senyawa dengan 3 atom karbon. Yang kedua yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi oksidatif yaitu proses hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida dalam suatu senyawa. Proses DO ini terjadi di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Yang ketiga yaitu siklus Krebs atau daur Krebs. Di sini disebut juga sebagai daur asam sitrat, di mana pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat, di mana proses ini terjadi di matriks mitokondria. Yang keempat yaitu transport elektron. Transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria atau krista. Substratnya yaitu 10 NADH dan 2 FADH2. Nah, dari hasil transport elektron ini menghasilkan 34 ATP dan 6 air atau H2O. Perkenalkan, nama saya Zul Afwan, BP 1910231041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap respirasi anaerob. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh meliputi: pertama, tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa C6 akan diuraikan menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP. Kemudian, pembentukan alkohol, fermentasi alkohol atau pembentukan asam laktat, fermentasi asam laktat. Kemudian, akseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, energi ATP yang dihasilkan sekitar 2 ATP. Ini saya akan menjelaskan tentang titrasi. Titrasi adalah suatu metode atau cara menentukan konsentrasi zat menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, yaitu titrasi asam basa, titrasi reduksi oksidasi, titrasi kompleks, dan titrasi pengendapan. Pada titrasi, ada 2 titik penting yang wajib diketahui, yaitu titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Pada titrasi, ada beberapa istilah penting yang harus diketahui seperti larutan standar baku primer, larutan standar baku sekunder, dan analit. Larutan standar baku primer adalah larutan yang mengandung senyawa kimia yang jumlahnya atau konsentrasinya diketahui dengan pasti dan tepat. Beberapa syarat senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan baku larutan standar baku primer adalah sebagai berikut: tidak higrotropis, stabil, konsentrasinya tidak cepat berubah, dan memiliki massa molar yang relatif besar. Larutan standar baku sekunder merupakan larutan standar yang dibuat dari senyawa yang konsentrasi atau jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Larutan standar baku sekunder dibekukan menggunakan larutan standar baku primer yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat. Analit adalah zat yang menjadi tujuan akhir pengukuran. Nah, itu dia penyampaian materi respirasi dari kelompok 4. Apabila ada salah penyampaian kata, mohon dimaafkan. Dan saya juga menghimbau pada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga kesehatannya agar terhindar dari wabah penyakit ini. Sekian dulu video ini kami buat. Tunggu video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.